Sepanjang tahun 2025, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu selama 53,52 miliar jam di depan layar ponsel. Menempatkan Indonesia sebagai pemecah rekor pertama di Asia Tenggara dan kedua sekaligus di tingkat internasional. Sementara tingkat penetrasi internet di Indonesia hampir tembus 81%. Hampir 230 juta orang Indonesia terkoneksi internet. Celakanya, sebanyak 23,19% di antaranya adalah generasi Alpha yang berusia kurang dari 13 tahun. Kondisi ini memicu beragam dampak negatif bagi anak. Indonesia dibayangi darurat digital. Kasus pembunuhan seorang ibu oleh anaknya sendiri yang terjadi di Medan Sunggal pada Desember 2025 membuat publik terhenyak. Seorang bocah belasan tahun menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Bagaimana obsesi si korban dalam hal melakukan tindak pidananya? Korban melihat game murder mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, dunia digital bukanlah ruang bermain yang aman bagi anak. Media sosial maupun platform digital disinyalir menjadi ruang gelap, tidak terkecuali di Indonesia. Maklum saja, hampir 50% pengguna internet adalah anak dan remaja 18 tahun, serta anak usia dini yang jumlahnya cukup besar, mencapai 35,57%. Mengapa kasus kekerasan dan eksploitasi anak di ranah digital terus meningkat setiap tahunnya? Kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia angkanya cukup signifikan. Anak-anak di bawah umur terjerat beragam kasus hukum. Kasus kekerasan yang melibatkan pelaku anak juga terjadi di Jakarta Utara. 7 November 2025 lalu, bom Molotov diledakkan di SMA Negeri 72 di Kelapa Gading. Dipicu game online dan platform media sosial, seorang pelajar beraksi bak koboi menyerang sekolahnya sendiri. Diduga pelaku terpapar ekstremisme akibat bergabung dalam sebuah komunitas daring True Crime Community di aplikasi Discord. Yang menarik, peledakan ini ternyata tidak hanya direncanakan di SMAN 72 Jakarta saja. Di beberapa daerah di Indonesia ternyata juga ada serentetan rencana serupa. Dan kasus ini terungkap dari sebuah grup atau komunitas True Crime Community atau TCC. Dan dari hasil penyelidikan sementara, ada 70 anak yang terpapar paham radikal dan mereka ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Dan sebaran terbanyak berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari informasi yang realitas dapatkan, bahkan ada seorang anak sekolah berusia 11 tahun yang kedapatan membawa senjata tajam ke sekolah, namun diketahui oleh sang guru. Dan aksi ini terinspirasi dari aksi kekerasan serupa yang terjadi di Chile yang beruntung bisa digagalkan. Anak-anak yang tergabung di grup TCC memiliki kesamaan. Mereka mengidolakan beberapa pelaku penyerangan dan penembakan massal di luar negeri dan merupakan penganut paham supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Cukup mengkhawatirkan ya Pak ya, terakhir data yang kami dapatkan ada 70 orang
kabarnya terpapar atau setidaknya sudah bergabung dalam sebuah grup Ya. yang membicarakan masalah neonazi ataupun white supremacist. Benar sekali. Bagaimana pelaku bisa terpapar Pak awalnya? Ya, mereka melalui banyak media seperti website, kemudian media sosial dengan berbagai platform. Ya, mereka melakukan aktivitas di game online juga. Nah, di situ komunitas-komunitas yang memang digemari oleh anak-anak terkait dengan kekerasan, lalu mengundang gitu ya mereka untuk masuk ke dalam grup, baik Telegram, mungkin WhatsApp grup seperti itu, dan beberapa grup-grup lain yang memang itu menjadi media untuk mereka bertemu gitu, Mas. Kalau game ya ada Roblox mereka make ya, terus kemudian Gore, game-game seperti itu, terus beberapa game-game peperangan yang lain yang memang satu hal menyiapkan fungsi chat untuk komunikasi di dalam permainan tersebut. Ada juga game yang memang di dalam permainannya itu memang melakukan kekerasan dengan senjata dan sebagainya, sehingga game ada yang digunakan untuk sarana komunikasi, ada juga game yang memang dipakai untuk menginspirasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut jumlah korban anak terpapar konten negatif di ruang digital cenderung naik setiap tahun. Tidak sedikit yang terpapar praktik judi online hingga pembuatan konten ekstrim yang membahayakan nyawa. Sebagian yang lain bahkan kebablasan hingga mengalami gangguan jiwa. Ada dua isu perlindungan anak itu sebetulnya. Satu isu ada di hulu soal keluarga, di mana kita melihat isu pengasuhan, termasuk juga pengasuhan di era digital ini kan satu tantangan yang tidak mudah, di mana tidak semua orang tua terliterasi dengan digital itu, dan bahkan dia berjarak dengan algoritma itu gitu ya, dengan bermacam alasan lah. Kemudian di sisi lain dia juga memfasilitasi gadget kepada anak-anak dan termasuk juga pulsanya gitu. Dan ini kan tentu membahayakan ya kalau tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol dari orang tua, itu satu hal. Di sisi lain ada nama industri candu yang harus juga ditangani gitu ya. Salah satu industri candu itu kan game online gitu ya. Game online, judi online, narkoba gitu ya. Kekerasan dalam bentuk lainnya, kemudian pornografi gitu ya. Tentu yang tinggi atau yang membahayakan ini ya tentu ini harus dipastikan pengawasannya dan dipastikan tidak diakses oleh anak gitu ya. Kasus anak-anak berhadapan dengan hukum kian fenomenal di Indonesia. Dunia maya yang tanpa batas berubah menjadi ruang senyap dan gelap, menyulut beragam kekerasan anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.